Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Kita sudah membahas tema kita tentang kematian yang bisa datang kapan saja, di mana saja, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, apalagi ditunda. Jadi tugas kita cuma satu di dunia ini adalah beribadah kepada Allah dan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Bu, Pak, udah siap mati? Jujur amat. Takutnya pas bilang siap, denger malaikat nyampe ya Bu ya. Tapi kayak tadi kita bisa nggak tahu Bu ya. Kita nggak tahu kapan di mana. Mau nggak mau, siap nggak siap, kalau udah waktunya kumpulkan. Betul? Betul. Nah sekarang saya kasih kesempatan sama ibu-ibu, bapak-bapak yang mau nanya, angkat tangannya, silahkan. Kalau tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapak dulu deh Pak, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz bertanya, bisakah kita merubah takdir tentang kematian kita? Kapan kita mati? Kapan kita meninggal? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, maaf, nama Bapak siapa? Oh iya. Kenalan dulu kita. Iya. Saya nggak usah sebut nama, udah pada kenal Pak. Iya, saya belum. Baik, nama saya Andika Nuryaman. Pak? Andika, oh Pak Andika, siap Pak Andika. Terima kasih banyak Pak Andika. Silakan, mungkin kesempatan pertama dijawab oleh Dai Randy. Silakan Dai, betul. Baik, terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus ya. Takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah disebut dengan takdir mubram ya. Seperti kelahiran dan juga kematian. Menunda kematian tidak akan bisa karena setiap manusia diberikan jatahnya masing-masing. Tapi usaha kita untuk menuju kepada kematian yang bagus, kematian yang baik, inilah ikhtiar kita. Ya, jadi semuanya tidak bisa lari daripada kematian. Kalau seandainya ajal kita sekarang, maka kita meninggal sekarang. Tidak akan bisa merubah takdir itu semua. Tapi kematiannya itulah yang kita bisa berusaha bagaimana caranya supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau belum takdirnya Pak, dia mau gantung diri, dia mau bunuh diri, kalau belum takdirnya belum mati, itu belum meninggal dunia. Contoh, ada orang yang loncat dari lantai 12 di apartemen, dia bunuh diri, mencoba membunuh dirinya, ya dia kepengen mati. Kalau belum ajalnya, belum takdirnya, ternyata ketika loncat di lantai 12, turun ke bawah, nyangkut di jemuran. Ya, tapi ada orang yang hanya ketiban pensil mati. Kok bisa ketiban pensil? Pensilnya satu truk Pak. Ya. Astaga. Jadi semuanya itu adalah ketetapan dari Allah. Kelahiran, kematian tidak bisa dirubah, ya sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa berusaha bagaimana kita berikhtiar agar kehidupan kita ini selalu dihiasi dengan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah yang pada akhirnya insya Allah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mati kita dalam keadaan baik. Begitu. Baik, alhamdulillah. Baik. Kalau misalnya yang bisa dirubah apa takdirnya Ustaz? Ya, yang bisa dirubah seperti rezeki, alhamdulillah, dengan kita berusaha ya, dengan kita berikhtiar berjuang mencari nafkah, ini yang bisa dirubah seperti itu ya.
kembali lagi atas dasar ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa semua itu adalah Allah yang memutuskan itu semua. Kita manusia yang beriman kepada Allah, hanyalah kita harus berusaha, berikhtiar agar Allah ridho kepada kita semua. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu, udah jelas? Pak, jelas Pak Andika? Alhamdulillah. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Angkat tangannya, silakan. Iya, Ibu. Ini Bu, ini masjid Al-Ikhlas ini termasuk jamaah masjid yang paling rame loh yang kami kunjungi loh. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Silakan Ibu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama dan pertanyaannya. Nama saya Eni Hikmawati. Mohon izin bertanya Ustadz. Begini Ustadz, semakin berkembangnya zaman ini, kok semakin banyak juga orang yang tidak percaya akan adanya akhirat. Lalu bagaimana caranya kita untuk menyadarkannya? Demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Munawir. Ibu siapa tadi? Eni. Oh, Bu Eni ya. Bagaimana menyadarkan seseorang? Syekh Al-Imam Al-Ghazali mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ketika Allah memberikan rezeki banyak, imannya kalau lagi rizkinya sedikit, hatinya nggerutu. Ada yang ngomong, ah Allah nggak adil. Ya nggak? Ada yang begitu? Ada. Orangnya datang. Pakai baju apa Bu? Ya Allah. Tuh. Lah bagaimana cara menyadarkan diri? Nah itu tadi mestinya duduk dengan orang-orang yang memang dia dipercaya. Artinya dalam keilmuannya, terus kemudian apa yang dia punya unek-unek, terus sampein, itu bisa menghantarkan dia, keimanannya akan bertambah. Nah, seperti ini nih di Masjid Al-Ikhlas di sini, ini kan kumpul seperti ini, hari ini adalah kemenangan buat kita bahwa kita hari ini bisa kanzil jannah, ngumpulin tabungan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Itu. Iya. Jadi menyadarkan keimanan kita akan bertambah. Gitu. Yang tadinya ngomongin hibat tetangga jadi Kurang. karena ngaji. Yang di rumah kreditan mau ditarik jadi nggak ditarik karena sedang ngaji. Kiai, saya mau nanya nih, ada orang Islam, karena berhubungan dengan pertanyaan itu. Orang Islam kan punya rukun iman ya Bu ya. Di antaranya iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Saya iman kepada Allah, iman kepada Nabi, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada qada qadar. Tapi saya nggak percaya hari akhir. Itu saya termasuk orang beriman apa enggak ya? Wa qada birridho. Ketentuan Allah memang benar-benar harus diterima. Kalau seandainya sudah mengimani yang 6 itu perkara. Yang 5 perkara ada 6, tapi 5 doang, yang satunya enggak. Tidak mengimani dengan hari akhir. Iya. Tidak termasuk keimanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya Allah. Iya. Jadi Bu. Iman kepada hari akhir itu ya, itu adalah mutlak. Ya, karena Qada bagian dan qadar. ya hari akhir, qada dan qadar itu ada termasuk mutlak dan wajib kita imani. Ya Bu ya. Nah, apalagi zaman sekarang anak-anak nih suka sok-sokan pakai lihat secara sains. Wah, kiamat masih lama. Tahu-tahu besok kegeludungan. Ya. Percaya sama Allah karena apa yang ada dalam Al-Quran tidak pernah salah, tidak pernah meleset. Tinggal kita yakin karena di dalam Al-Quran itu dikatakan la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, tanpa terasa acara kita pada hari ini sudah berakhir sampai di sini dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan yang paling penting tentunya
kita benar-benar bisa memaknai bahwa yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja. Mari kita persiapkan diri kita menghadapi kematian dengan memperbaiki diri kita, banyak mohon ampun kepada Allah sehingga kelak kita dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Untuk itu mari kita berdoa bersama dengan guru-guru kita, dan kesempatan kami berikan kepada Kiai Munawir Ngacir. Silakan Kiai, fadhol. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang dipuja dan dipuji ya Allah ya Rabb. Engkaulah yang maha pemurah lagi maha penyayang ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang maha menguasai seluruh alam ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kami orang yang dhaif duduk bersimpuh di rumah-Mu ya Allah ya Rabb. Tiada lain hanya menyembah kepadamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah kepada hamba-Mu yang dhaif ini ya Allah ya Rabb, yaitu jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah ya Rabb, dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb, yang pernah mengandung kami 9 bulan 10 hari ya Allah ya Rabb, yang telah mendidik kami, menyekolahkan kami ya Allah ya Rabb. Orang tua kami tidak pernah minta balasan kepada anaknya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jika hari ini orang tua kami masih ada ya Allah ya Rabb, panjangkan umurnya untuk taat kepadamu ya Allah ya Rabb. Jika orang tua kami yang sudah tiada ya Allah ya Rabb, tempatkan di raudhah min riyadil jannah, taman surgamu ya Allah ya Rabb. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah ya Rabb. Berilah kami di dunia ini yang baik ya Allah ya Rabb. Wa fil akhirati hasanah ya Allah ya Rabb. Berilah kami nanti di akhirat yang baik ya Allah ya Rabb. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari api neraka-Mu ya Allah ya Rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Saya David Halik undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadib Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala ta'a Rasulillah. Acara ini
ini dipersembahkan oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.